Saya selalu ingat kata-kata Gus Dur bahwa semakin tinggi ilmu agama seseorang, maka dia akan semakin toleran. Oh, ini bagus. Kata-kata bagus. Iya, Berarti jadi- bisa saya simpulkan kalau misalnya seseorang itu belum bisa terlalu bertoleransi dengan perbedaan di sekitarnya, berarti ilmunya belum tinggi-tinggi banget gitu ya? Ya sebenarnya kita nggak bisa maksa dia untuk ilmunya lebih tinggi ya. Itu kan kemampuan ya. Kemampuan seorang. Kita juga ya. nggak bisa bilang kamu sih ilmunya nggak tinggi, nggak bisa. Jadi ya kita harus maklum aja gitu, harap Ya maklum. kita Harap bersyukur maklum. bahwa ada tokoh seperti Gus Dur Dur. dalam hidup Iya. kita yang Akhirnya bisa. Ya. Jadi dia mengayomi lah, mengayomi. Dia tuh menjadi mengayomi orang-orang yang dianggap minoritas kan, Tionghoa kan. Jadi kalau Imlek sempat ini nggak apa untuk mau Imlek terus menabung dulu gitu. Apa gimana? Apa biasa aja atau? Ya keluarga mampu nggak Tetep bulan aja. Soalnya kalau kita kan tahun baru minimal kan 5 juta, 10 Bagi-bagi juta buat angpau, keluar. iya Iya. betul. Buat petasan 5 juta, 10 juta loh paling enggak. Tahun baru. Banyak banget sih beli petasannya. Kalau aku lebih ke angpau-angpau karena banyak Oh, iya, saudara-saudara. ponakan gitu ya. Iya, ponakan-ponakan. Oke. Terus untuk apa? Masakan favorit pas Imlek? Bandeng. Bandeng? Nah, itu harus ada ya. Oh, diapain bandengnya Jill? Di bandeng presto di kuah hitam gitu sih. Oh oke. Kayak Semarang itu presto. Iya sampai sekarang. Enggak, menurut saya sampai sekarang bandeng itu masih jadi bentuk-bentuk itu ya. Itu kenapa ya sebenarnya ya? Jadi kan Bandeng itu asli Indonesia Pak. Jadi Tionghoa ya? Inilah ketika kita bicara bandeng itu, tradisi di Sintianya masuk karena dia dari daratan sana kenalnya ikannya kayak bandeng itu. Lele misalnya di sana nggak ada. Oh, iya. Nggak terlalu ada dibandingin itu. Atau ayam di sana nggak terlalu populer kan. Bandeng. Yang istimewa itu sama buah-buah. Buah, iya jeruk Iya. ya. Yang menurut saya yang lebih penting mungkin adalah bagaimana mungkin entah pemerintahannya ya itu menyadarkan kepada bangsa Indonesia bahwa Cina itu sudah ada lama Ya. ya dalam sejarah Indonesia itu bukan kemarin sore gitu Iya. ya. Mungkin dia juga nggak tahu nih sebagai generasi muda nih. Ya kan? Kamu tahu nggak siapa orang Cina yang terkenal di Indonesia? Nggak tahu kan? Banyak lah. Banyak ini sih banyak. pasti ya. Kamu sebelum Rudi Hartono aja udah. Rudi Hartono, iya, banyak banget. Kalau sekarang kan tadi seperti aku bilang kan, kalau sekarang orang bangga gitu menyebutkan bahwa keturunan Tionghoa. Udah nggak takut Udah nggak sih, takut lagi. lebih Dulu tepat, sempat ya. mengalami nggak dengan keluarga kalau ditanya orang Cina ya gitu, ada perasaan Sebenarnya khawatir dan takut. momen yang paling mengerikan itu 99 ya? tahun, iya betul pas kerusuhan Mei itu bener-bener waktu itu aku masih SMP. Sempet itu ngungsi nggak? kita semua ngungsi di rumah yang Tapi masih di Indonesia? Muslim. Masih di Indonesia. Masih di komplek perumahan karena kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Saat itu di depan kompleks ada satu supermarket besar yang udah dijarah, udah dibakar, udah ini. Jadi kita semua takut nggak ada yang berani keluar, lampu dimatiin. Dan kita akhirnya numpang di rumah RT yang dia bukan Chinese gitu. Sampai ada beberapa yang Chinese juga yang laki-laki yang pakai peci lah gitu, yang pokoknya harus menandakan ya. kalau mereka Tapi memang seolah-olah itu sejarah yang berulang ya Mas ya. Kalau nggak salah tahun 1700 pernah juga terjadi di Jakarta ya. Masa hal yang sama Mas Wendo? Ya, kurang Itu lebih ngeri sama. banget Bahkan sudah dulu zaman Ada raja pertama di Solo itu gitu. udah ada semacam diskriminasi Iya, ya. diskriminasi. Tapi itu tuh hanya terjadi di rakyat kelas bawah ya. Elitnya atas juga, juga pasti iya? digerakkan dengan elitnya. Nggak mungkin lah ya bergerak sendiri seperti Iya ya, kalau Orde Baru juga ya elitnya Iya. itu ya. di Jawa itu bahkan perang Cina itu situ dan itu ditandain yang paling hebat sebetulnya. Tapi ya sejarah kita kan masih malu-malu menuliskannya, masih ini. dan korban-korbannya kan saat itu banyak kan kaum yang Dan sampai sekarang korban-korban tragedi Mei ini nggak pernah diungkap. Masa nggak pernah diangkat ke permukaan gitu Enggak, Mas nggak Wendo? pernah kita bicarakan nggak ya. Lalu kenapa Mas ya kayak di Amerika kan Chinese juga banyak, tapi nggak ada gitu diskriminasi orang Amerika terhadap orang Cina. Ya mereka sendiri punya problem sendiri kan, dengan terutama dari Hispanik atau terutama dari kulit hitam ini. Mereka berantemnya lebih pada itu. Rasisnya udah ada duluan. Kalau di sini Asia ini memang ke situ, baik di Jepang, di apa ini bertarungnya sama ras kuning ini istilahnya, ras putih ini yang merasa kadang bersahabat, kadang bermusuhan, kadang dan lain sebagainya. Tapi dengan sejarah ini, dengan toleransi begini, kita berharap makin memahami ini kayak tadi
makin tinggi ilmu kita, toleransi kita Makin makin ada. tinggi, Dan ini juga dimasakan gitu, diajakkan kepada semua, menurut saya hasilnya akan baik. Kita berharap. Ya, tapi itu kalau kata saya ya itu pemerintah harus lebih aktif lagi ya, Ya. proaktif dalam memberikan pendidikan kepada rakyat bahwa Iya. Cina itu udah bagian. Iya. Karena dari awal pun dari Cheng Ho tahun berapa ya? 1400 apa? Ya, Cheng Ho. enggak, Cenggu sudah lebih. Lebih? Lebih. Tapi kayaknya kalau sekarang udah jauh lebih fleksibel nggak sih? Aku sih ngerasa gitu ya, maksudnya oh ini turunan Cina gitu. Nah, jadi gini loh, Lebih biasa, Mas. ada sebuah kelucuan ya. Kalau ada orang Cina beragama Islam. Kalau di Surabaya, Cina agamanya Islam. Suka tanyain tuh, Cina kok Islam? Iya, masih ada question mark gitu ya. Padahal sebelum orang Jawa beragama Islam, orang Cina udah Islam Udah duluan. Oke. Bayangin Kalau aja. aku syuting beberapa FTV aja, kalau pakai jilbab itu banyak kayak yang nonton tuh banyak yang nanya, kok mau sih ngapain? Iya. Kan bukan mungkin agama kamu kalau gitu. di Indonesia Chinese itu masih identik dengan Katolik atau Protestan kali gitu, nggak Iya. sih? Atau Buddhis Ya atau bukan, Buddhis. karena kan banyak orang Indonesia kan memang sama negaranya kan nggak diajarin untuk Iya, untuk mengerti. toleransi menerima Iya. fakta-fakta, tata nilai, tata krama dari luar itu kita nggak. Padahal justru di Jawa ini harusnya luar biasa. seberapa banyak sih dari kita yang tahu kalau Raden Patah itu Cina. Iya. Segelintir Tionghoa, aja sih ya pasti. kan? Iya. Sunan Ampel juga keturunan Tionghoa. ya kan? Hampir semua sunan itu kalau salah satu versinya iya. Mas Dani sendiri pernah nggak, maksudnya dari kan Surabaya kan juga banyak keturunan Tionghoa Iya. kan gitu. Pernah nggak dulu mungkin punya pacar orang Chinese? Oh banyak, dia kan banyak. Nah, Itu makanya pertanyaan aku juga. Karena ada budaya yang bilang kalau kayak India harus nikah dengan India dulu katanya. Terus iya. Cina harus nikah dengan Cina. Pernah nggak mengalami hal seperti itu juga gitu loh? Aku waktu itu di Surabaya itu sebenarnya ya di zamanku ya, aku nggak tahu sekarang. Sebenarnya di zamanku itu sebenarnya kasihan jadi orang Chinese itu benar. Kenapa? Karena di Surabaya itu benar-benar toleransinya itu nggak ada sebenarnya. Kala itu ya. Karena aku sering ngalamin karena aku kan kecilnya kayak Cina kan. Nah, aku dipanggil Cina, pokoknya dibully, diapain aja. Karena aku kan sekolahnya kan SD negeri kan, yang habis Cina deh kan tuh. dikit Iya, kan, iya, ya kan. Dipikir Cina, wah dibully nggak karu-karuan. Walaupun udah bilang bukan, saya bukan. Iya, tetap kelihatan mukanya Iya, karena benar. dipikir. Karena waktu Oh kecil bukan Cina, ya, namanya gitu ya makin di. Oh iya. Oke, obrolan semakin seru, jangan kemana-mana. Kita akan terus membahas masalah Tionghoa, Chinese, ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Gimana? Kera menunggangi sang naga. Nunggangin sang naga. Ah, sang tikus menunggangi kepala Kepalanya kera. kera. Oh jadi dia ngikut sampai depan. Kan enak kan? Oh.